Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan, seperti mengenakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak aman. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita melangkah pada klasifikasi makhluk hidup, kakak akan mengingatkan kalian pada materi kita pekan lalu, yaitu pengukuran. Nah, pada pengukuran, kita belajar mengenai besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, dan alat-alat ukur. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Ada yang tahu tidak? Klasifikasi merupakan penggolongan, pengelompokan sesuatu berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup, maka kita harus mengetahui apa-apa saja makhluk yang terdapat di muka bumi ini. Nah, pada gambar di atas, kalian dapat melihat bahwa makhluk di muka bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Apa itu abiotik dan biotik? Pada abiotik merupakan makhluk tak hidup. Kenapa huruf A pada kata abiotik diberi warna merah? Hal ini karena pada pelajaran IPA atau pada ilmu IPA, A artinya tidak, maka abiotik artinya makhluk tak hidup. Sedangkan biotik artinya makhluk hidup. Nah, terdapat gambar di bawah biotik dan abiotik. Gambar di bawah menunjukkan bahwa biotik itu merupakan makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan makhluk tak hidup. Contoh-contohnya bisa kalian lihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup, ada ciri-ciri biotik. Nah, yang pertama adalah bernafas. Kita akan merasakan keperluan kita untuk bernafas ketika kita menahan nafas kita selama beberapa saat. Coba kalian menutup hidung atau menahan nafas kalian selama 5-10 detik. Maka kalian akan merasakan sesak. Hal ini menunjukkan bahwa kalian sebagai makhluk hidup memerlukan bernafas, perlu untuk menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk menghasilkan energi. Kita bergerak memerlukan energi. Bahkan adik-adik sekalian mengangkat pulpen pun dan menulis itu memerlukan energi. Tumbuhan dan hewan pun demikian. Mereka semua memerlukan energi untuk hidup. Maka dia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup jika dia memerlukan makan dan minum. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Nah, sebuah makhluk dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila dia mampu untuk bergerak. Gambar di atas menunjukkan contoh-contoh dari makhluk hidup yang bergerak. Gambar pertama menunjukkan seorang anak yang bergerak, bermain bola, melompat-lompat, dan lain-lain sebagainya. Gambar kedua menunjukkan sebuah kuda yang sedang berlari. Dan gambar yang ketiga merupakan tanaman yang akarnya semakin bergerak ke dalam tanah. Contoh lainnya adalah sulur tanaman yang bergerak merambat. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh dan berkembang? Tumbuh merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan dapat diukur. Contohnya seperti tinggi badan kalian dan berat badan kalian. Untuk berkembang, contohnya adalah seperti tanaman kacang hijau yang tumbuh dari sebuah biji, kemudian berkembang menjadi kotiledon dan menjadi sebuah tanaman. Kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi dibutuhkan untuk melestarikan jenis sebuah makhluk hidup agar tidak punah. Contohnya pada bebek memiliki kemampuan untuk bereproduksi dengan cara bertelur. Begitu pula dengan tanaman mangga dan begitu pula dengan manusia yang memiliki kemampuan bereproduksi. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping saya, yaitu sebuah putri malu yang apabila disentuh maka daunnya akan menguncup. Hal ini menunjukkan bahwa daun putri malu peka terhadap rangsangan sentuhan. Begitu pula dengan tanaman yang lain. Ada tanaman yang apabila disentuh maka bunga atau daunnya akan menguncup. Nah,
Untuk pada hewan, contohnya pada kaki seribu. Apabila kaki seribu disentuh, maka dia akan menggulung dirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kaki seribu peka terhadap rangsangan sentuhan. Contoh lainnya untuk manusia, apabila kita terkena cahaya atau sinar lampu yang sangat silau, maka kita akan secara refleks untuk menutupi mata kita. Hal ini menunjukkan kita peka terhadap rangsangan cahaya. Ciri yang terakhir atau ciri yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau adaptasi. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping saya, yaitu kaktus dan unta. Kaktus yang hidup di gurun pasir dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang sangat panas. Maka kaktus memiliki penyimpanan air di dalam tubuhnya agar senantiasa mampu berkembang biak pada lingkungan yang panas. Begitu pula dengan unta. Unta memiliki punuk sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan. Hal ini menyebabkan unta dapat bertahan hidup pada gurun yang sangat panas. Nah, demikian materi kita mengenai biotik dan abiotik serta ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada materi yang kurang dipahami, dapat ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.